Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Oke, gua akan membuka pembahasan di video kali ini dengan berita bahagia terlebih dahulu yang datang dari leadernya GOT7 JB. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul JB GOT7 dikonfirmasi sedang berkencan dengan YouTuber Purdy selama 9 bulan. Nih si beritanya guys, pada tanggal 7 Juli, Wiki3 melaporkan bahwa JB telah menjalin hubungan dengan artis efek khusus dan YouTuber Purdy atau Kim Do-hyun selama 9 bulan. Menurut laporan itu, mereka diperkenalkan satu sama lain melalui seorang kenalan. Menanggapi laporan tersebut, perwakilan artis berkomentar mereka berhati-hati karena mereka berdua memiliki pekerjaan di mana wajah mereka dikenal publik, dan menambahkan mereka telah mempertahankan hubungan yang baik selama 9 bulan, tolong terus dukung mereka. Lahir pada tahun 1994, JB pertama kali debut sebagai aktor di Dream High 2 pada tahun 2012 dan kemudian sebagai anggota duo JJ Project di akhir tahun itu. Pada tahun 2014, ia memulai debutnya sebagai leader GOT7 setelah kepergiannya dari JYP Entertainment. JB bergabung dengan Higher Music tahun lalu. Purdy lahir tahun 1992 dan merupakan artis efek khusus yang telah mengerjakan berbagai film, drama, iklan, dan banyak lagi. Dia juga menjalankan saluran YouTube dengan lebih dari 400.000 pelanggan. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, JB sang leader GOT7 ternyata telah berkencan selama 9 bulan dan pacarnya adalah artis atau seniman special effect yang udah ngerjain beberapa film dan drama katanya, dan dia juga YouTuber dengan nama Purdy gitu. Dan kalau kalian lihat foto-foto pacarnya cantik sekali, JB pintar sekali memilih pacar. Dan seperti biasa gue selalu seneng kalau ada berita idol kencan gitu. Memang gue suka aja gitu. Jadi kalau kalian gak suka dengar berita idol kencan, tidak usah mampir kemari karena kalian akan sakit hati. Kalau gue jujur, gue demen banget ngeliatnya gitu. Dan memang kita tahu GOT7 bahkan sudah menyelesaikan kontrak mereka dan sudah keluar dari JYP Entertainment. Jadi mereka udah tidak punya keterikatan untuk tidak boleh berkencan gitu. Dan gue lihat tanggapan dari JB yang berkencan ini semuanya ngedukung sih. Fans GOT7 juga, fansnya JB juga pada ngedukung gitu. Cuman yang lucu, kemarin itu sempet trending selgi. Ini yang lucu karena JB jadian, banyak orang bilang, yah kapal JB Selgiku karam gitu. Ternyata selama ini banyak yang ngesip JB sama Selgi. Karena ya gue juga pernah lihat sih di TikTok dan di YouTube beberapa shipper mereka gitu. Apalagi waktu di acara apa tuh yang pakai baju-baju kayak baju penjara gitu kan. Dan JB sama Selgi sama-sama kelahiran 94. Terus sama-sama suka ngelukis katanya gitu. Jadi banyak yang jodoh-jodohin mereka, sama-sama matanya yang monolit gitu kan. Ternyata JB punya pacar lain. Tapi ya namanya juga cuman shipper. Makanya shipper jangan merasa ship lo itu beneran gitu. Karena idol tuh punya kehidupan pribadi masing-masing gitu. Dan ternyata pacarnya JB lebih tua 2 tahun dari JB. Tapi gak apa-apa, umur hanyalah umur. Cinta bisa menenggelamkan apa saja, asik. So ya, selamat untuk JB, selamat untuk Ahgase. Kalian akhirnya melihat idol kalian bener-bener terkonfirmasi pacaran. Yang pertama kayaknya ya, kemarin Youngjae kan nggak diberitakan tapi dibantah kan gitu. Yang ini bener-bener dikonfirmasi. Selamat JB, ditunggu comebacknya lagi sama GOT7 juga. Dan ya, selamat pokoknya, selamat juga buat Ahgase. Gimana tanggapan kalian terhadap berita ini? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. Berita selanjutnya yang ingin gue bahas datang dari the biggest boy band in the world, BTS, yang kayaknya bakal kumpul lagi atau berkegiatan bersama lagi untuk satu acara nih guys. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul BTS akan adakan konser global bulan Oktober dalam rangka dukung Busan jadi tuan rumah World Expo 2030. Nih si beritanya guys, Komite Penawaran Busan World Expo 2030, Kota Busan, Hype, dan grup global BTS akan memulai kegiatan promosi skala penuh untuk Busan World Expo 2030. Sekretaris Jenderal Panitia Lelang Busan World Expo 2030, Park Jung-wook, selanjutnya disebut sebagai panitia lelang. Wakil Wali Kota Ekonomi Kota Busan Lee Song-kwon dan CEO Hype Park Ji-won telah mengadakan pertemuan strategis pertama untuk membahas kegiatan promosi untuk tawaran Busan World Expo di kantor panitia lelang Seoul pada tanggal 7 Juli. Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan secara khusus yang diantaranya mengenai rencana pertunjukan BTS sebagai duta untuk
untuk Busan World Expo 2030, konser global untuk mendukung Busan World Expo, dan strategi pemungutan suara di International Exposition Organization atau BEA dalam rapat umum yang proses pemungutan suara tersebut akan dilakukan pada bulan November tahun 2023. Oleh karena itu, panitia lelang akan secara resmi menunjuk BTS sebagai duta untuk Busan World Expo 2030, dan BTS akan mengadakan konser global di Busan pada bulan Oktober tahun 2022 untuk menginformasikan kepada dunia tentang niat Busan untuk menjadi tuan rumah World Expo 2030. Pada pertemuan tersebut, Park Jong-wook, Sekretaris Jenderal Panitia Lelang, mengatakan terima kasih atas kerjasama kepada HYBE dalam persaingan ketat untuk penawaran, yakin bahwa dukungan BTS akan sangat membantu dalam menarik Busan World Expo 2030. Kami akan melakukan kegiatan negosiasi untuk menarik penawar. Wakil Wali Kota Ekonomi Kota Metropolitan Busan Lee Song-kwon mengatakan ini adalah pertemuan berarti yang untuk membahas langkah-langkah spesifik sesegera mungkin setelah MOU ditandatangani. Kota Busan akan terus bekerja dengan pemerintah sebagai duta besar untuk BTS, ikon perwakilan global K-Culture untuk Busan World Expo 2030. Kami akan secara aktif mendukung. Dan CEO HYBE Park Ji-won mengatakan berdasarkan perjanjian bisnis yang ditangani dengan Kota Busan, HYBE akan mengusulkan langkah-langkah kerjasama di berbagai bidang untuk menarik World Expo 2030 ke Busan, yang merupakan proyek penting secara nasional dan akan secara aktif bekerja sama. Sementara itu, HYBE menandatangani MOU dengan Kota Busan untuk menjadi tuan rumah Busan World Expo 2030 pada tanggal 24 bulan lalu. Upacara penandatanganan MOU dihadiri secara langsung oleh CEO HYBE Park Ji-won dan Ketua Dewan HYBE Bang Si-hyuk. Sebagai duta hubungan masyarakat, grup BTS berencana untuk melakukan berbagai kegiatan promosi berdasarkan pengaruh globalnya untuk menjadi tuan rumah Busan World Expo 2030. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Siap, Busan ini, kota Busan ini akan menjadi atau sedang menawarkan diri sebagai tuan rumah acara World Expo. Jujur gua nggak tahu World Expo itu apa. Kalau kalian tahu bisa komen di bawah biar orang-orang pada tahu ya. Intinya kayaknya ini acara gede dan acara penting banget. Gua nggak tahu itu di bidang apa, sekali lagi. Mungkin sama pentingnya kalau di olahraga kayak jadi tuan rumah Piala Dunia. Mungkin kayak gitu, mungkin ya gitu. Dan untuk memenangkan tender ini, bahasanya untuk supaya Busan terpilih sebagai tuan rumah World Expo, salah satunya adalah meningkatkan iklan kota Busan ini atau meningkatkan pamor kota Busan ini dengan bekerja sama dengan BTS gitu. Tadi wali kotanya, terus panitia lelangnya gitu, dan juga HYBE akhirnya bekerja sama, dan kota Busan bahasanya meminta atau menggunakan BTS sebagai dutanya lah, bahasanya sebagai bintang iklannya gitu, sebagai endorsement-nya lah bahasanya, supaya kota Busan ini namanya naik dan terpilih sebagai World Expo. Dan itu adalah pilihan yang menurut gue sangat benar gitu, karena BTS pengaruhnya sangat besar di seluruh dunia. Dengan menggunakan jasanya BTS tentu akan membuat kota Busan ini jadi pamornya naik, dan kemungkinan untuk mendapatkan World Expo untuk menjadi tuan rumah World Expo itu jadi lebih tinggi gitu. Nah, yang menarik adalah kemarin kita tahu BTS baru mengumumkan akan project solo dulu masing-masing, mereka akan bergerak secara individu. Ternyata di Oktober 2022 ini akan ada konser BTS spesial yang diadakan oleh kota Busan ini untuk jadi bahasanya untuk mengiklankan kota Busan ini gitu. Jadi BTS kayaknya bakal konser lagi nih, bertujuh gitu ya. Tapi cuman konser, bukan comeback. Mereka tetap berkegiatan masing-masing untuk promosi solo, untuk mungkin yang bikin lagu akan bikin lagu, kayak J-Hope nih yang akan segera keluar lagunya, albumnya gitu. Yang mau acting akan tetap acting gitu. Mereka nggak ngeluarin lagu atau project secara bersama-sama bertujuh. Tapi kalau untuk konser di event-event penting kayak di World Expo ini, mereka akan tetap melakukan gitu. Jadi ARMY tetap akan melihat mereka bertujuh sepertinya dalam waktu dekat. Oktober, sekarang udah Juli, beberapa bulan lagi kan. Jadi ya ditunggu aja, itu berita baiknya sih. Dan dari artikel tadi jelas dibilang bahwa kedepannya akan ada beberapa kegiatan bersama BTS lagi kan. Ini BTS sudah ditunjuk sebagai dutanya ini, sebagai bintang iklannya inilah bahasanya untuk tahun 2030. Sekarang aja baru 2022 gitu. Berarti dari 2022 ke 2030 sudah dipastikan BTS akan terus ada dan akan bahasanya gitu. Kalau grup lain ditakutkan akan bubar, kayaknya BTS tuh udah punya jaminan tidak akan ada bubar atau disband dan lain-lain, karena mereka sudah tanda tangan kontrak ini sampai 2030 nanti gitu. Jadi ARMY udah punya jaminan nih BTS akan terus ada, dan kayaknya gara-gara kontrak ini kita bisa ngebayangin kalau popularitas BTS akan terus menerus besar sih. Jadi itulah yang menarik itu. Jadi gimana nih ARMY terhadap tanggapannya dari berita ini? Silahkan tuliskan di kolom komen ya.
Lanjut, berita terakhir yang ingin gue bahas di video kali ini adalah berita yang menurut gue cukup seru untuk dibahas. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pencave lagi yang berjudul persaingan antara legenda netizen Korea mengakui excited sambut 3 girl group yang comeback Agustus ini. Nih isi beritanya guys, pertarungan Big 3 girl group di bulan Agustus mendatang membuat netizen Korea tidak sabar. Comeback di bulan yang sama, 3 girl group Big 3 SNSD, Blackpink, dan TWICE membuat netizen menggila dan ungkap tidak sabar menantikannya. Seorang netizen menuliskan dalam sebuah postingan di komunitas penggemar online Taeku, line up bulan Agustus sangat gila. Yang pertama SNSD, comeback grup penuh sebagai peringatan anniversary ke-15 tahun mereka. Ini menjadi comeback reuni full group setelah 6 tahun sejak promosi terakhir mereka dan setelah beberapa anggota keluar dari agensi. Mereka masih menjadi girl group generasi kedua nomor 1 atau yang teratas. Yang kedua, TWICE merencanakan comeback mereka setelah tur dunia mereka selesai. Mereka menjadi pilar JYP Entertainment dan girl group top generasi ketiga. Yang ketiga, Blackpink mengakhiri masa vakum mereka dengan comeback yang direncanakan pada bulan Agustus dan mereka juga akan merencanakan tur dunia. Girl group global membuat hit girl group top generasi ketiga. Netizen Korea lain ikut antusias dan berkomentar. Yang pertama, Rose sangat pandai mengambil gambar di tingkat model, sangat menantikan penampilan terbaru dia nanti. Yang kedua, aku sangat senang, Soshi itu Sonyo Side ya. Yang ketiga, comeback grup penuh TWICE pada bulan Agustus belum dikonfirmasi, tapi aku sangat berharap ini akan benar-benar terjadi. Yang keempat, sudah berapa lama kita tidak melihat Blackpink, aku sangat menantikan mereka. Yang kelima, wow gila Soshi, TWICE, NBP, pertarungan yang hebat akan datang. Dan yang keenam, akhirnya Blackpink. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Siap, lagi rame banget nih orang-orang pada menggebu-gebu, utamanya orang yang benar-benar mencintai K-pop ya. Karena 3 girl group K-pop terbesar kemungkinan akan comeback di waktu yang sama. Yang sudah dikonfirmasi adalah SNSD dan Blackpink. Blackpink sudah dikonfirmasi kemarin, udah gue bahas juga bahwa mereka akan comeback di Agustus gitu. Mungkin di late Agustus atau di akhir Agustus. Lalu ada Sonyo Side alias Girls' Generation. Yang nggak tahu mungkin kalau kalian K-popers baru, SNSD adalah top girl group K-pop dari generasi kedua. Bisa dibilang mereka bahkan ratunya sebelum era Blackpink, TWICE, dan lain-lain. Mereka bisa dibilang yang terbesar, bahkan julukan mereka dulu adalah Nation Girl Group atau girl group nasional gitu. Dan ya mereka seperti yang di berita tadi udah 6 tahun gak comeback sejak comeback terakhir mereka gitu. Dan beberapa membernya, 3 orang membernya lebih tepatnya sudah tidak di SM Entertainment lagi gitu. Tapi mereka sekarang akan comeback full team untuk merayakan ulang tahun ke-15 mereka gitu sejak debut. Dan ini benar-benar ditunggu banyak orang. Walaupun SNSD mungkin sekarang fansnya sudah berumur gitu, tapi tetap hype-nya bakal gede banget sih, gue yakin gitu. Dan ya tentu SNSD akan comeback tanpa apa bahasanya ya, tanpa beban gitu. Karena ya ini udah bukan eranya mereka sebenarnya gitu. Dan mereka comeback tentunya hanya untuk menghibur banyak orang. Tapi yang namanya SNSD, semua orang pasti akan menunggu kejutan apa yang akan mereka berikan gitu. Karena membernya yang solo-solo aja pada sukses semua, apalagi mereka bergabung lagi gitu. Dan gue sangat rindu, mereka adalah mbak-mbak gue gitu. Dari dulu sampai sekarang gue nyebut mereka mbak-mbak gue gitu. Jadi gue juga sangat menunggu comebacknya SNSD. Dan yang terakhir TWICE, seperti yang dibilang tadi, TWICE belum diumumkan akan comeback Agustus, belum ada konfirmasinya. Tapi dari awal dibilang bahwa TWICE katanya akan comeback setelah mereka menyelesaikan tur konser mereka, dan tur konsernya sudah selesai gitu. Dan kemarin Nayeon, salah satu member mereka, sudah melakukan solo. Jadi ada kemungkinan Agustus atau paling nggak September sih, karena ya Nayeon kan masih promosi solo nih sekarang. Cuman yang kita bisa lihat adalah bahwa waktunya nggak jauh nih berdekatan, dan itu tentunya menambah seru dunia K-pop. Gimana nih buat kalian? Kalau gue jujur, gue suka tiga-tiganya gitu. Gue suka Blackpink, gue suka TWICE, gue suka SNSD gitu. Dan gue tahu mereka warnanya berbeda gitu. Dan masing-masing dari mereka kan adalah top tiernya atau top girl groupnya dari 3 Big 3 agensi kan. Blackpink dari YG dengan gayanya yang YG banget, TWICE dari JYP yang gayanya JYP banget, dan SNSD yang dari SM yang SM banget gitu. Jadi nggak kebayang sih betapa happy dan serunya gitu. Gimana nih tanggapan kalian untuk para Sowan fansnya SNSD, untuk para Ones fansnya TWICE, dan juga untuk para Blink fansnya Blackpink? Apalagi Blackpink ya, Blackpink as girl group udah 2 tahun gak comeback full team. SNSD 6 tahun, yang walaupun SNSD udah memang bukan eranya, udah dari Gen 2, udah 6 tahun vakum gitu. Blackpink yang sebenarnya di eranya tapi sudah hampir 2 tahun tidak comeback. Mantap sekali Blackpink. Sedangkan TWICE ya baru belum lama juga comeback gitu. Dan kita doakan sekarang juga TWICE comebacknya full team ya.
jangan ada yang vakum-vakum atau sakit. Insya Allah amin, semoga sehat. Jadi itu aja yang pengen gue bahas di video kali ini. Gimana nih tanggapan kalian terhadap persaingan 3 girl group terbesar K-pop yang akan comeback di waktu yang berdekatan ini? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers sekalian. Kalau kalian kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.